The Revenge, bab 70, Red 21 plus, penulis Neng Neng. Dor! Seketika suara kegaduhan terdengar. Suasana makam yang awalnya hening kini menjadi gaduh karena suara peluru yang bersahutan. Kiara mengerjapkan matanya menahan kaget. Lalu hanya dalam waktu sekejap, pria yang tadi berdiri menjulang di hadapannya segera menghilang begitu saja. Kini Kiara percaya jika pria itu adalah orang yang selalu menyelamatkan Kiara dari bahaya. Mengingat bagaimana cepatnya gerakan pria tadi. Nona, Anda baik? Anda tidak apa-apa? Asisten Kim datang dengan napas terengah. Gadis itu dengan raut ketakutannya meneliti tubuh Kiara yang masih mematung. Mencoba mencerna obrolan singkatnya dengan pria tadi. Aku baik-baik saja. Kiara menggeleng pelan. Akan selalu seperti ini jika Nona kembali berani keluar sendiri tanpa pengawalan. Kini Alex yang menimpali. Pria itu masih dalam mode siaga. Maaf, aku tidak pernah tahu jika ternyata ada banyak orang yang menginginkan nyawaku. Kiara setengah bergumam. Nona, rupanya Alex baru menyadari ucapannya. Tidak seharusnya pria itu menyalahkan Kiara. Posisi Kiara bukanlah posisi yang mudah. Gadis itu sudah tertekan oleh banyak hal sedari lama. Memang seberharga itu nyawaku. Kenapa mereka berlomba ingin membunuhku? Apa salahku? Kiara seperti sedang berbicara sendiri pada dirinya sendiri. Alex dan asisten Kim menunduk, merasa bersalah karena sudah melonggarkan keamanan untuk Kiara. Kiara berjalan perlahan, menyusuri banyak makam dengan asisten Kim dan Alex di belakangnya. Gadis itu berjalan gontai, lalu matanya menangkap sosok yang kini sedang diangkat oleh para bodyguard Kiara yang lainnya. Mereka ditugaskan untuk memantau Nona dari jauh. Dan mereka juga nyaris lenyap karena pria yang tadi berbicara dengan Nona. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan orang asing, Nona. Asisten Kim kembali membuka suara, menjelaskan tanpa Kiara minta. Ada yang lebih menakutkan dari itu, asisten Kim. Kiara menghentikan langkahnya, menatap ngeri pada 4 orang pria yang telah dicelakai oleh pria tadi. Rasanya terlihat mengerikan. Kiara yakin orang tadi bukan orang sembarangan, mengingat dia melumpuhkan 4 orang bodyguard terlatih tanpa keributan. Apa, Nona? Asisten Kim bertanya penasaran. Ketika kita harus berhati-hati pada orang yang berada di sekitar kita, dan lebih parahnya, mereka adalah orang yang kita anggap keluarga. Mereka itu kita tahu. Mereka yang kita sayangi adalah orang yang berpotensi paling dominan untuk membunuh kita. Tidakkah itu lebih mengerikan, asisten Kim? Kiara menatap sendu dengan pandangan kosong di depannya. Nona, Anda... Sudahlah, aku lelah dan ingin segera pulang. Kiara segera kembali berjalan meninggalkan asisten Kim dan Alex yang kini sedang berpandangan. Plak! Satu tamparan dengan tenaga sepenuhnya kini mendarat di pipi asisten Kim. Gadis berambut sebahu itu kini tengah bertahan di tempatnya. Warna merah kini mendominasi pipi putih miliknya. Asisten Kim terdiam, sementara Kiara segera menutup mulutnya tidak percaya. Buk! Ternyata bukan hanya tamparan di pipi asisten Kim, namun juga pukulan telak di perut Alex kini ikut mendarat sempurna. Dua manusia berbeda gender itu kini tengah meringis, merasakan rasa sakit di anggota tubuh masing-masing. Berani menentangku? Sorot tajam dari perempuan paruh-baya itu sungguh membuat siapapun yang menatapnya menjadi takut. Mama, ini salahku. Kumohon, jangan pukuli mereka lagi. Kiara memohon dengan mengeratkan kedua tangannya di depan dada, meminta pada Nyonya Shailendra agar menghentikan penyiksaannya. Dalam sekejap, wajah Nyonya Shailendra berubah. Wanita itu tersenyum dengan wajah yang seram, menghadap pada Kiara yang masih memelas. Jangan tunjukkan wajahmu yang seperti itu, Kia. Itu tidak dibenarkan. Keluarga Shailendra tidak boleh memohon. Perempuan itu tertawa singkat, lalu kembali mengubah wajahnya menjadi kelewat sangar.
Ini semua kesalahan kalian. Kalian aku tugaskan untuk menjaga nona muda Shailendra. Lalu kalian mengabaikan perintahku? Nyonya Shailendra tersenyum menyeringai. Mama, jangan. Plak. Nona! Suara pekikan itu tertahan di bibir masing-masing netra yang melihatnya. Betapa kini Nyonya Shailendra sudah mendaratkan tamparannya di pipi mulus Kiara. Aku tidak mengerti, kenapa akhir-akhir ini ada banyak sekali pembangkang di rumah ini. Ya, apa aku sudah terlalu baik dengan memberikan banyak kelonggaran aturan untuk kalian? Kia, kau adalah nona muda di rumah ini. Pantaskah apa yang kau lakukan? Bertemu dengan laki-laki lain di depan makam kedua orang tuamu. Apa kau juga ingin mengikuti jejak Anet? Berselingkuh dari suamimu? Atau... Nyonya Shailendra mendekat lalu membisikkan kata yang membuat netra Kiara melotot seketika. Kau mau hidupmu berakhir seperti Anet? Nyonya Shailendra tertawa hingga menimbulkan kesan angker di sekitarnya. Kiara memundurkan langkahnya. Hatinya kian yakin jika semua petaka yang menghampirinya adalah andil dari wanita jahat di hadapannya. Kau yang membunuh Anet dan kau juga yang ingin membunuhku? Membunuh kedua orang tuaku? Kiara mendongak, bibirnya masih bergetar menahan segala rasa yang berkecamuk di dada. Oh, apalagi yang pria itu katakan padamu? Nyonya Shailendra mendekat, rautnya nampak tidak suka. Kiara menunduk, rupanya gadis itu merasa telah salah langkah karena telah mengatakan kejujuran ini sekarang. Harusnya Kiara menahannya lebih dulu, menyusun rencana sedemikian rupa, lalu melakukan serangan. Kini Kiara menyesali kebodohannya. Kadang kita harus menyingkirkan hama yang merugikan dan tidak berguna. Bagaimana menurutmu? Jawaban ambigu, tapi sayangnya Kiara makin yakin jika yang membunuh kedua orang tuanya adalah andil dari perempuan di hadapannya. Jadi selama ini Kiara sudah tinggal bersama pembunuh kedua orang tuanya? Kiara merasa kecewa juga, marah pada dirinya sendiri. Jadi, kau pelakunya? Mata Kiara memerah menahan amarah. Rupanya gadis kecilku sudah bisa marah sekarang. Nyonya Shailendra terbahak, menertawakan betapa lucunya ekspresi Kiara sekarang. Kau pelakunya? Kiara menatap sendu Nyonya Shailendra. Kau tahu bukan? Aku tidak suka dengan hal-hal yang mengganggu. Perempuan itu tersenyum dengan anggun, membuat Kiara kian murka. Kau pembunuh, kata Kiara melotot tajam. Tangan gadis itu terkepal kuat. Tanpa menjawab, Nyonya Shailendra beranjak pergi, melangkah dengan tenang. Kiara menjerit seiring dengan tubuhnya yang ruruh di lantai. Jadi, selama ini Kiara telah dibesarkan oleh pembunuh kedua orang tuanya sendiri? Yang benar saja.